हमको हाँ, अरे It's all right. कौन है कौन है क्या ना तुम साथ करके Di sebuah desa kecil hiduplah pria muda bernama Sunder yang berprofesi sebagai guru. Tetapi anak-anak sulit diatur hingga kekacauan terjadi sampai-sampai tenda pun runtuh. Assalamualaikum ya Habib. Tidak lama seorang pria datang mengaku dirinya dari Dubai. Dia tahu jika Sunder memiliki mimpi membangun sekolah di desa ini tetapi tidak punya uang. Sunder pun heran bagaimana pria ini bisa tahu. Tapi penyamarannya ketahuan karena rupanya pria ini bernama Prem, teman Sunder sendiri. आपकी दाढ़ी थैंक यू अरे प्रेम तुम अरे बच्चों आज की छुट्टी तुम्हारी जाओ खेलो भागो भागो Di rumah Prem mengatakan kalau sekarang dia bekerja di Dubai dan menghasilkan banyak uang. Dia juga memberikan pulpen yang katanya sangat mahal. Mendengar itu Sunder tertarik lalu bertanya berapakah upah menjadi seorang guru di Dubai. Katanya gaji guru di sana bisa mencapai 30 juta per bulan. Demi mewujudkan mimpi mendiang sang ayah membangun sekolah di desa ini, Prem menyarankan agar Sunder pergi bersamanya ke Dubai. Hingga Sunder rela menggadaikan rumahnya ke koperasi dan berjanji akan mengembalikan secepatnya. Tapi anehnya Prem mengambil juga sebagian uang dan Sunder hanya diberi sedikit. Katanya Sunder disuruh membuat paspor dan nanti dia akan menemuinya di Mumbai. Dia juga memberikan alamat dan katanya Prem memiliki penginapan. Hingga tiba di hari keberangkatan Sunder, dia pun pamitan kepada semua orang. Sesampainya di stasiun, Sunder pun kebingungan dan tiba-tiba seorang pria datang untuk membantunya. Sunder mengatakan kalau dia sedang menunggu temannya bernama Prem dan pria ini mengatakan kalau dia mengenalnya. Katanya alamat Prem sangat dekat dengan rumahnya dan dia bersedia mengantar ke tujuan. Dia pun memanggil sopir lalu menyuruh membawakan barang-barang yang Sunder bawa. Anehnya Sunder diminta menunggu dengan alasan dia mau memeriksa mobilnya dahulu. Dasar Sunder yang polos, dia pun malah percaya dan berterima kasih karena ada orang baik yang membantu. Alhasil barang bawaan Sunder pun lenyap dan dia pun melapor ke polisi setempat. ठीक पहचाना ठीक वैसे हमारा नाम तो पीके Setelah keluar kantor polisi, Sunder tidak sengaja menabrak pria tua. Namun beruntung pria tua ini mengaku kalau dirinya lah yang salah, sehingga dia menyuruh Sunder untuk segera pergi. Padahal itu adalah modus karena ternyata dia adalah pencopet. Sampailah Sunder di penginapan. Dia pun ingin segera bertemu dengan Prem. Mendengar itu si petugas memberikan titipan surat. Dalam surat itu Prem mengatakan ini adalah terakhir kalinya dia menipu. Sebenarnya Prem sendirilah yang butuh uang untuk mengadu nasib ke Dubai. Dan dia berharap Sunder mau memaafkannya. Terakhir dia menitip pesan agar mengembalikan pulpen yang pernah Prem berikan kepada pria ini. thank God Terlanjur tertipu, Sunder hanya bisa pasrah dan dia akan menginap di sini. Dia pun ditagih uang biaya penginapan. Tetapi saat mencari uangnya pun sudah ludes diambil pencopet tadi. Pemilik hotel yang tahu Sunder tidak punya uang pun mengusir serta menyuruhnya tidur di kuburan jika Sunder tidak punya uang. Lagi-lagi karena kepolosannya, Sunder malah beneran datang ke kuburan. किस मुंह से गाँव वापस जाओगे Di situ dia galau karena sudah menggadaikan rumah dan segala propertinya demi pergi ke Dubai. Impian membangun sekolah di desa pun kini sirna dan dia kesal sampai memukul batu nisan. Tiba-tiba Sunder mendengar suara gaib dan itu adalah suara arwah penasaran. तो तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? कौन है अरे इधर Hantu itu pun mengatakan jika dia sudah di sini 20 tahun yang lalu. Selama itu belum ada manusia yang bisa mendengar suaranya. Dan baru kali ini ada orang yang bisa mendengar, sehingga hantu itu pun bangkit dari kubur. हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय Si hantu mengatakan jika dahulu dia pernah perjanjian dengan Tuhan. Jika suatu saat ada orang yang mendengarnya maka dia akan bebas berkeliaran. Karena ketakutan Sunder berlari dan terjatuh di hadapan para preman. Tapi si hantu langsung menolong dan mengerjainya sehingga mereka lari ketakutan. Hantu itu pun memperkenalkan diri dan dia bernama Marco. Tetapi setelah itu Sunder menyadari bahwa mereka berdua berbeda alam. Dia pun memutuskan untuk segera pergi dan meminta si hantu agar tidak mengganggunya lagi. Marco pun menjelaskan jika dia adalah hantu yang berbeda. Dia meyakinkan kalau dirinya hantu yang baik dan ingin membantu Sunder dari segala masalah. Sebagai hantu dia bisa membaca keadaan Sunder saat ini.
Dia tahu Sundar telah ditipu. Dia juga tahu Sundar ingin membangun sekolah di desanya. Dan Marco pun mulai bercerita kisah masa lalunya. Diketahui semasa hidup Marco berambisi menjadi orang kaya dan menghalalkan segala cara. Saat itu Marco adalah seorang mafia. Bersama anak buahnya dia datang ke sebuah hotel dan bertemu dengan pemilik bernama Raj. Marco yang haus kekuasaan memaksa dan mengancamnya agar hotel ini bersedia dijual. Raj yang tak bisa berbuat apapun terpaksa menuruti keinginan Marco. Tetapi karena Marco orang yang licik, dia pun menyuruh anak buahnya bernama Kunta untuk melakukan sesuatu. Di jalan Raj dihadang serta uang penjualan hotel pun dirampas. Segera dia bersama istri dan juga kepala polisi bernama Tripati datang menanyai kejadian yang menimpa Raj. Tripati tahu kalau Marco ada di balik semua ini, tetapi dia pun tidak punya cukup bukti. Di situ Raj histeris karena ditipu oleh Marco. Hotelnya raib, uangnya dirampas dan sia-sialah jerih payah dirinya selama ini. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Never. Never. Istrinya yang bernama Kausal pun tidak akan pernah memaafkan orang seperti Marco. Kausal yakin jika suatu saat seseorang akan menipunya juga seperti apa yang dialami oleh suaminya. Begitu juga katanya Marco tidak akan mati dan juga tidak akan hidup. Dia hanya akan tersiksa di dunia ini. Dan itu adalah sebuah kutukan dari seorang ibu dan wanita yang tidak berdaya ini. Singkat waktu Marco didatangi oleh juragan tanah. Katanya dia memiliki tanah yang disewakan kepada sebuah kampus. Tapi sekarang masa sewanya sudah habis. Dan kebetulan juragan tanah ini sedang butuh uang yang besar. Dia minta tolong agar Marco mengosongkan kampus itu. Lalu Marco pun bisa membeli tanahnya. Katanya kampus itu bernilai miliaran rupiah. Mendengar itu Kunta pun menyarankan agar Marco setuju. Dan karena Marco percaya kepada Kunta sebagai tangan kanannya, dia pun akan membeli dan mengosongkan tanah itu. Esok harinya Marco berhasil mengambil alih tanah kampus. Dan dia menyuruh Kunta menggusur paksa kampus ini. Tetapi seorang wanita bernama Sapitri pasang badan. Dia tidak terima diusir paksa seperti ini. Dan tidak lama Tripati datang untuk menghentikan kekacauan. Sampai berita itu pun dimuat di media. Dan dari sana Marco pun melihat Sapitri. Segera Marco pun menemuinya. Rupanya Marco dan Sapitri sudah memiliki hubungan yang sudah lama terjalin. Dan terlihat Sapitri kecewa dengannya. Hingga Marco bertemu dengan ayah Sapitri, seorang rektor di universitas bernama RK. Si ayah dan Sapitri kecewa karena selama ini dia di luar negeri. Ternyata Marco ingin menghancurkan kampus tempat mereka mengajar. Marco malah memilih uang daripada cinta dari putrinya. Dan dia juga diminta agar berhenti bermimpi. Karena Sapitri sangat marah dan dia tidak akan pernah mau menikah dengannya. Bahkan putrinya itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena telah mencintai pria yang tidak manusiawi seperti Marco. Mendengar itu Marco menolak ucapan si ayah. Segera dia menghampiri Sapitri, lalu dia minta maaf serta berjanji akan menghentikan semua aktivitasnya selama ini. Jika tidak percaya saking cintanya pada Sapitri, Marco pun sampai rela melukai dirinya sendiri. Melihat itu Sapitri pun keluar dan akhirnya dia percaya ucapannya. Segera Marco pun menghubungi Tripati, lalu dia pun berniat menyerahkan diri. Dia akan memberikan kembali hotel kepada keluarga Raj, serta semua kekayaannya akan dia berikan kepada pemerintah. Dan Marco minta waktu 2 hari untuk mengurus semua ini. Begitu juga tanah kampus yang akan dia kembalikan kepada calon mertuanya. Mendengar itu Kunta tidak percaya bosnya melakukan semua ini. Dia tahu mereka bukanlah orang suci dan meminta Marco untuk berpikir kembali. Akan tetapi pemikiran Marco berubah setelah ada cinta di hidupnya. Oke, bosmu. Singkat cerita Sapitri dan Marco pun menikah. Di malam pertamanya dia ditelepon oleh Kunta. Katanya kepala polisi Tripati sudah datang untuk menjemput. Meskipun akan dipenjara tetapi Sapitri bahagia karena suaminya itu telah berubah. Dan Marco pun yakin jika semuanya akan baik-baik saja. Tetapi saat di luar Marco malah diculik oleh beberapa anak buahnya sendiri. Dan rupanya Kunta telah berkhianat. Dia tidak rela jika seluruh kekayaan diberikan kepada pemerintah. Begitu juga tanah kampus yang akan dikembalikan kepada mertuanya. Tetapi sampai mati pun Marco tidak akan memberitahu di mana dia menyimpan seluruh hartanya. Mendengar itu Kunta mengancam dan akan melakukan sesuatu. Dia akan memalsukan kematiannya, seolah-olah Marco mengkhianati Sapitri, lalu menyangka kalau Marco telah kabur. Marco pun tidak mau hal itu terjadi, tetapi Kunta tetap mengakhiri hidup Marco di kuburan ini. Setelah kematiannya Marco pun tidak tentram. Dia tidak bisa pergi dengan damai.
Suara gaib tiba-tiba muncul mengatakan jika ini semua adalah akibat ulah Marco semasa hidup. Dan apa yang dilakukan Kunta adalah dosa Marco sendiri yang akan ditanggung juga oleh Sapitri. Dia dihukum sampai ada orang yang bisa mendengarnya, maka Marco akan bangkit dari kubur. Tetapi Marco tidak akan bisa melakukan apapun. Tetapi orang itu akan membantu menghentikan semua ketidakadilan ini. Sampai 20 tahun menunggu dan di hari ini Sunderlah orang yang dia tunggu-tunggu. Marco pun minta bantuannya agar menyempurnakan niat baiknya. Dan setelah semuanya selesai dia pun akan pergi dengan damai. Pertama-tama Marco meminta Sunder untuk menemui Sapitri. Kebetulan di sana ada taksi dan Marco pun mengerjainya. Lalu setelah 20 tahun tidak mengemudi, hantu Marco pun ugal-ugalan di jalan sampai mereka pun dikejar polisi. Dan setelah itu Marco si hantu jahil kembali membuat ulah sampai-sampai polisi itu pun jatuh pingsan. Kemudian mereka datang ke kampus RK dan sempat bertabrakan dengan seorang gadis bernama Mala. Sunder diminta menanyai di mana ruangan kepala sekolah. Lalu saat bertemu Sunder diminta agar mengaku dirinya adalah pelatih kriket. Mendengar itu kepala sekolah langsung memintanya untuk masuk. Kepala sekolah mengatakan jika dia membutuhkan pelatih kriket berpengalaman dan profesional. Dan atas arahan dari Marco, Sunder pun diterima menjadi pelatih di kampus ini. Sebelum pergi Marco menyuruh Sunder menanyai kabar tentang Sapitri. Tetapi dia tidak melakukannya. Jelas Marco pun kecewa karena dirinya sudah memberikan Sunder pekerjaan. Berharap melalui dirinya Marco tahu kabar Sapitri. Tetapi tidak lama dia melihat patung bertuliskan nama Sapitri, yang berarti Sapitri sudah tiada. मेरी सावित्री रोइए मत माता जी. Di sisi lain Kunta sekarang sudah berkuasa. Lalu Marco serta Sunder mendatangi hotel miliknya dahulu. Saat di dalam dia menunjukkan ruangan rahasia yang bahkan sampai 20 tahun Kunta tidak mengetahuinya. Emas-emas ini bernilai 7 miliar lebih. Tetapi sekarang semua harta ini tidak ada gunanya karena Marco sudah mati. Lalu Marco juga menyuruh untuk memanggil kepala polisi Tripati agar datang ke tempat ini dan membawa seluruh hartanya ini sebagai barang bukti. Tiba-tiba seseorang datang dan itu adalah Kunta. Ingin rasanya Marco balas dendam tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Lalu dengan hati-hati Sunder pun keluar, tetapi dia ceroboh karena ada pakaian yang tersangkut di pintu. Setelah itu mereka datang ke kantor mencari kepala polisi, tetapi petugas mengatakan jika kepala polisi sedang berada di Delhi. Lalu ketika keluar dia bertemu si polisi waktu itu. Si polisi masih ingat jika Sunder memiliki sihir untuk mengerjainya. Tetapi kali ini sihir itu tidak akan berlaku karena Sunder akan segera dipenjara. Dia pun memakai pasal berlapis atas tindakannya mencuri taksi dan mempermainkan polisi. Tetapi tiba-tiba ibu-ibu datang dan Marco kembali mengerjainya. Dan si polisi pun kembali dibuat pingsan. Singkat waktu tibalah hari pertama Sunder melatih ditemani oleh Mala dan juga Joni asistennya. Dan tiba-tiba seorang pria datang mengganggu. Diketahui dia adalah keponakan Kunta dari kampus tetangga. Mengetahui hal itu dibantu Marco, Sunder pun menghajar mereka semua sampai kabur ketakutan. Dan benih-benih cinta pun muncul antara Mala dan juga Sunder. माला जी आपको लगी तो नहीं? Setelah itu kepala sekolah khawatir dengan keadaan cucunya. Mendengar itu Marco menyadari jika kepala sekolah adalah kakek Mala. Berarti secara otomatis Mala adalah putri dari hantu Marco. Betapa bahagianya dia. Akan tetapi Marco tidak bisa berkomunikasi dengan putrinya itu. Ketika di dalam si kakek mengatakan agar Sunder berhati-hati dengan para preman tadi. Karena mereka adalah anak buah Marco. Mendengar itu Marco sendiri pun terkejut. Dan bisa kita lihat Mala membenci nama Marco. Jadi selama ini rencana Kunta berhasil untuk membuat cerita palsu agar si kakek dan Mala membencinya. मार्को के आदमी थे पूछो कैसे पूछो सर Si kakek menjelaskan jika Marco adalah menantunya. Katanya 20 tahun lalu dia berjanji akan berubah demi cinta putrinya Sapitri. Tetapi Marco berbohong karena dia tetap ingin menguasai tanah kampus demi uang. Lalu di malam pertama pernikahan, dia pun menghilang dan tak pernah kembali. Kisah pun kembali ke masa lalu di mana esok harinya setelah Marco menghilang, Kunta beserta anak buahnya datang menemui si kakek. Dia membuat cerita palsu jika dirinya disuruh Marco untuk mengambil surat-surat harta kekayaannya. Dia mengatakan kalau Marco sudah meninggalkan India dan tidak akan pernah kembali. Untuk itu dia diutus datang ke sini. Katanya Marco melakukan permainan ini hanya untuk mendapatkan Sapitri. Dan dengan secara paksa,
Dia memperlakukan Savitri dengan kasar. Tidak mau putrinya terluka, si kakek pun pasrah memberikan apa yang Kunta mau. Mendengar itu jelas Marco jadi murka. Tetapi apa daya, lagi-lagi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. ये कि हम हर आज 5 साल के बाद इस कॉलेज की जमीन Sedangkan si kakek yakin jika Marco lah dibalik semua ini. Marco yang kesal datang ke gudang miliknya dahulu dan menghancurkan seluruh barang selundupan yang sekarang menjadi milik si Kunta. Di sisi lain Kunta sendiri mendapat kabar dari asistennya jika dia menemukan sesuatu yang sangat penting. Dan saat tiba, dia pun terkejut karena selama 20 tahun ternyata Marco menyimpan seluruh hartanya di lemari bajunya sendiri. Lalu Sundar yang sedang mandi dikagetkan dengan Mala yang tiba-tiba masuk. Dia pun membelikannya pakaian dan mengajaknya jalan-jalan keluar. Ketika di mobil, anak buah Kunta sudah mengikuti mereka, dan Marco pun tidak akan membiarkan mereka mengganggu Sundar dan putrinya. Setelah itu di kampus, Marco dan Sundar melihat Kausal yang sekarang begitu memprihatinkan. Bahkan dia berharap belas kasihan kepada pihak kampus untuk memberikan sedikit saja uang. Melihat itu Marco sakit hati karena dia merasa bertanggung jawab atas semua ini. Dia menjelaskan kalau wanita itu adalah istri Raj yang dahulu kepemilikan hotelnya pernah dia rampas hingga keluarganya jatuh miskin. Maka dari itu Marco akan memberikan sebagian hartanya yang dia simpan. Tetapi saat sampai Marco kaget karena emas-emas sudah hilang. Dia yakin Kunta sudah mengetahui ruangan rahasia ini. Marco pun mencari sekeliling. Sedangkan Kunta memarahi semua anak buahnya karena gagal menghabisi Sundar. Lalu ketika melihat foto si Kunta, Marco pun menemukan sebuah brankas. Tetapi saat akan mengambil, uangnya pun tidak bisa menembus brankas hingga alarm pun berbunyi. Dan si Kunta yakin kalau ada penyusup masuk ke sini. Marco bingung dan tidak ada cara lain. Dia akan mencuri demi menebus kesalahannya kepada Kausal. Tetapi Sundar yang jujur tidak mau melakukan hal itu dan melarang Marco agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lalu dia pun punya ide, yaitu mereka akan melakukan hiburan di jalanan agar mereka menghasilkan uang. Setelah pertunjukan selesai, mereka menghampiri rumah Kausal. Rupanya dia memiliki dua putri kakak beradik. Anak pertamanya memilih untuk bekerja menjadi wanita malam demi memenuhi kebutuhan adik dan ibunya. Tetapi ibunya tidak ingin hal itu terjadi, dan untuk meringankan beban, lebih baik si ibu memilih pergi. Melihat itu Sundar langsung masuk dan mengenalkan diri. Dia pun pura-pura mengaku kalau dirinya dulu bekerja sebagai juru masak di Hotel Raj. Saat itu dia membutuhkan uang, dan Raj suami si ibu pun membantunya. Sundar pun tidak melupakan kebaikan Raj, maka dari itu dia sekarang mengembalikan sebagian uangnya. Dia berjanji jika mendapatkan kembali uang, Sundar pun akan memberikannya lagi. Mendengar itu si ibu terharu dengan kebaikan Sundar. मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहो ना। Setelah itu Marco ingin cepat-cepat pulang ke alam lain karena dia ingin bertemu dengan Savitri. Tetapi tugas masih belum selesai. Sebelum dia pergi, Marco ingin melihat putrinya menikah dengan Sundar. Mendengar itu Sundar malu-malu dan dipaksa menyentuh kaki Marco karena dia akan segera menjadi mertuanya. Tetapi saat akan menyentuh, tiba-tiba sebuah truk melaju kencang disusul oleh polisi yang mengejarnya. Mengetahui truk itu komplotan perampok, Sundar dan Marco pun akan menangkapnya. Hingga mereka pun dihajar dan digiring ke kantor polisi. Kemudian Sundar datang ke rumah Mala. Lalu saat berduaan dia ditanya seberapa besar cinta Sundar untuknya. Dan Sundar mengatakan jika cinta tidak bisa diukur dan tidak memiliki bobot apapun. Jika cinta bisa diukur seberapa besar, maka cinta itu tidak akan ada nilainya. इसीलिए तो कहते हैं Oh my God, कितना अच्छा। Setelah itu Sundar bercerita mengapa dia bisa sampai ke sini. Dia dulu ditipu teman hingga tidur di kuburan lalu bertemu dengan Marco. Dan Marco yang dimaksud adalah ayah Mala sendiri. Katanya Marco sudah banyak menolong di saat dia dikepung preman dan juga sekarang Sundar mendapatkan pekerjaan. Tetapi Mala tidak mau membahas nama Marco karena menganggap dia adalah orang yang jahat. Ibunya pergi karena sangat merindukan dan sangat mencintai Marco. Dan Mala sendiri sangat membenci ayahnya. Tetapi ini adalah kesalahpahaman. Dan saat akan menjelaskan, keburu datang si kakek yang mengatakan jika kampus mereka telah mendapatkan sponsor. कल से तैयारी शुरू कर देना।
देती हूँ। 2 दिन में हो जाएगी ना? हो जाएगी सर, जरूर हो जाएगी. Diketahui saat ini kondisi kampus sedang kekurangan dana. Katanya dia sudah bekerja sama dengan sebuah perusahaan dan akan mengadakan perayaan busana. Dari penjualan tiket dan souvenir, kampusnya akan menghasilkan banyak uang. Dan uang sponsor pun pihak kampus titipkan kepada Sundar. Mendengar itu Kunta pun tidak akan tinggal diam. Hingga tibalah di malam peragaan busana. Lalu Kunta menyamar di kerumunan penonton. Dan ternyata dia mengacaukan acara ini. Sontak para sponsor pun kecewa meminta pihak kampus mengembalikan uangnya. Diam-diam Marco mengambil uang sponsor untuk mengganti semua kerugian. Dia akan melipat gandakan uang itu dengan cara mempertaruhkannya ke bandar dan akan ditentukan oleh pertandingan kriket. Tetapi hal itu pun diketahui oleh anak buah Kunta. Dia mengira jika Sundarlah yang melakukan semua ini. Momen ini pun menjadi senjata bagi Kunta sendiri untuk menjatuhkan si kakek agar dia bisa menguasai tanah kampus. Katanya Sundar anak buahnya telah mengirim uang padanya. Jika tidak percaya dia pun mengirim bukti amplop bertuliskan nama kampus RK. Segera dia melakukan pemeriksaan. Dan ketika diperiksa, Sundar juga kaget karena uang sponsornya sudah hilang. यही रखे थे एक यहीं क्या आप लिफाफा परंतु कुंटा से आज तक मिले भी नहीं है सर ये किसी की चाल है सर. Yang akhirnya si kakek percaya kalau Sundar adalah anak buah Marco dan akhirnya dia pun ditangkap. Saat bersedih di dalam sel, Sundar pun didatangi oleh Marco. Dia pun menjelaskan jika sebenarnya uang di lemari telah diambil olehnya. Lalu bertaruh pertandingan kriket atas kampus dengan memakai nama anak buah Kunta. Tadinya dia berharap menang dan bisa menyelamatkan nama kampus. Mendengar itu jelas Sundar kecewa karena hantu Marco melakukan semua ini yang menjadikan Sundar dianggap sebagai penipu. Ternyata dugaannya selama ini salah. Dikira Marco adalah hantu yang baik, tetapi setelah mati pun Marco tetap menjadi sosok jahat. Dia tidak peduli dengan putrinya Mala, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Mendengar itu Marco malah kesal dengan ucapannya, dan dia pun berjanji tidak akan membantu lagi manusia, dan dia tidak akan pernah menemui Sundar sekalipun. Tidak lama Kausal menghampiri dan hanya dialah yang percaya jika sebenarnya Sundar tidak bersalah. Dia juga diminta tak perlu cemas karena teman-teman semua dan juga polisi pun percaya jika Sundar telah dijebak. Sebagai jaminan si polisi memberikan sejumlah uang dan Sundar pun dilepaskan. Dalam waktu dekat akan diadakan segera pertandingan kriket antar kampus. Berbagai cara Kunta lakukan demi menguasai kampus si kakek, termasuk menyuap wasit yang akan memimpin pertandingan. Singkat waktu tibalah di hari pertandingan antara kampus RK melawan kampus yang dikelola oleh Kunta. Lalu karena masih marahan, Sundar memutuskan untuk bergerak sendiri melawan ketidakadilan ini. Dia pun mendatangi Kunta yang baru datang, lalu mengembalikan tiket taruhan dan meminta uangnya dikembalikan. Tetapi pertandingan pun sudah berjalan dan tim RK pun sudah kebobolan. Jelas Kunta tidak mau taruhan dibatalkan. Di situ Sundar mengaku jika yang bertaruh bukanlah dirinya tetapi dia adalah Marco. Mendengar Marco, Kunta langsung marah. Marco mana yang Sundar bicarakan? Dia pun menjawab jika Marco yang dimaksud adalah pria yang Kunta habisi 20 tahun silam. Dia pun heran bagaimana Sundar bisa tahu rahasianya selama ini. Dan Sundar mengatakan jika hantu Marco lah yang memberitahu semuanya. Mendengar pernyataan itu Kunta pun hanya tertawa dan menyuruh Sundar untuk pergi. Pertandingan terus berlanjut dan sesuai harapan Kunta, tim RK kewalahan karena sudah dicurangi oleh wasit. Bahkan salah satu pemain dilanggar tetapi wasit hanya diam saja tidak memberikan hukuman apapun. Melihat itu Sundar dan Marco masih sama-sama dengan egonya. Tetapi karena terus-terusan terpuruk, Sundar akhirnya mau bicara dan mengatakan kenapa Marco tidak melakukan sesuatu. Dan Marco menjawab jika dirinya adalah hantu, jadi dia tidak peduli dengan manusia. Sundar pun mengatakan, jika Marco tetap cuek, maka lihatlah si kakek dan putrinya malah akan menanggung malu. Itu sama saja Marco mendukung Kunta orang yang sudah memisahkan dirinya dengan Sapitri. Mendengar nama istri kakek dan juga putrinya, Marco akhirnya sadar dan dia pun turun ke lapangan. Bisa kita lihat para pemain lawan dikerjai, begitu juga dengan wasit yang tidak jujur ini. Hingga babak penentuan pun tiba, dan datanglah kepala polisi yang dulu pernah menangani kasus Marco yaitu Tripati. Dia menyuruh Sundar untuk menceritakan semua yang terjadi.
Saat bertemu dengan Tripati, Sundar langsung menjelaskan jika dirinya bertemu dengan Marco, orang yang ingin menyerahkan diri 20 tahun yang lalu. Namun saat itu Marco sudah meninggal. Bahkan katanya saat ini Marco ada di lapangan sedang membantu tim RK bermain kriket. Mendengar itu Tripati tidak percaya. Dia menganggap jika Marco menghilang dan sudah membodohi kepolisian. Lalu Kunta memperhatikan kejauhan penasaran apa yang Sundar bicarakan dengan Tripati. Tidak lama datang si kakek yang tahu jika Sundar pasti membicarakan soal hantu. Dan mereka juga tidak ada yang percaya. Lalu saat menikmati pertandingan, mereka melihat banyak keanehan, seperti wasit yang menggerakkan tubuhnya sendiri, lalu bola yang melayang-layang sampai tim lawan harus ditandu keluar. Dari situ Tripati, si kakek dan juga Mala akhirnya percaya jika Sundar mengatakan hal benar. Right. मैं क्या बोल सकता हूँ? Right. पता नहीं वो क्या ऐसा करते हैं. Sedangkan Kunta menyadari jika terus seperti ini maka timnya akan kalah. Dia menyuruh anak buahnya agar membawa Sundar ke kuburan. Sundar pun lalu diajak oleh seseorang. Menyadari hal itu Mala pun mengikuti. Tetapi mereka malah diculik anak buah Kunta dan kejadian itu dilihat oleh Kausa. Bersamaan tim RK keluar sebagai pemenang. Sedangkan Kausa segera melapor jika Mala dan Sundar diculik oleh anak buah Kunta. Lalu saat sampai, Kunta menunjukkan jika ini adalah kuburan Marco. Dan karena Mala dan Sundar dianggap berbahaya, dia juga melakukan hal sama dengan mengubur keduanya. Tidak lama seseorang datang mengatakan jika situasi sudah tidak kondusif karena kepolisian sudah mengepung hotel. Dan untuk keselamatan Kunta sendiri, dia diminta untuk sembunyi di sini sementara waktu. Sedangkan di hotel Tripati dan pasukan menggeledah semua isi ruangan untuk mencari barang bukti. Dan dengan petunjuk dari Marco, mereka pun akhirnya menemukan bukti-bukti kejahatan si Kunta. Akan tetapi salah satu polisi tidak menemukan keberadaan Sundar dan juga Mala. Sundar pun berteriak memanggil Marco sekencang-kencangnya. Dan Marco sendiri sadar lalu menggerakkan si polisi agar semua orang mengikutinya. Marco! मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये मारने की जय! Setelah sampai, Marco segera menolong keduanya. Sedangkan Tripati menyuruh sebagian polisi mencari di mana Kunta berada. Dan ketika sebagian polisi pergi, Kunta pun muncul mengepung mereka semua. Tetapi si Kunta yang tidak percaya dengan hantu Marco akhirnya melihat sendiri ketika seluruh anak buahnya dihajar sosok tak terlihat. Hingga tersisalah Kunta seorang. Marco pun menyuruh Sundar untuk menanyainya agar dia mengakui seluruh perbuatannya. Kunta pun mengaku bersalah dia telah menghabisi Marco 20 tahun yang lalu dengan alasan karena ingin menguasai harta kekayaannya. Setelah itu Marco pun kesal dan ketika akan dihabisi malah melarangnya untuk melakukan itu. Karena bukankah Marco sudah berjanji kepada mendiang istrinya akan membuka lembaran baru. Mendengar putrinya, Marco pun tidak jadi melakukannya. Meskipun tidak terlihat Mala sangat merindukan ayahnya. Dan Marco menyuruh Sundar agar mengatakan kepada si kakek mengenai pernikahan Mala dengan dirinya. हमारे गांव में उस दिन भी आप कौन सा छोटे-छोटे छात्रों को. Meskipun gugup, tetapi si kakek mengerti apa yang Sundar maksud. Mereka berdua pun meminta restu dan berkah dari hantu Marco, hingga keduanya pun menikah. Dan Sundar pun kini punya sekolah di desa yang dinamakan Sekolah Marco. Kembali Mala dan Sundar meminta ridho dari Marco dan misi pun selesai, yang akhirnya Marco pun otomatis akan pergi dengan damai. Lalu film pun sudah berakhir. सुंदर मैं जा रहा हूँ. मार्को जी, अलविदा. Sebuah film komedi fantasi India yang syarat akan makna. Rilis di tahun 1992, film India ini pun memiliki alur cerita menarik dan menghibur. Perpaduan unik antara dunia nyata dan gaib. Sosok hantu baik yang menolong pria yang jujur seperti Sundar yang diperankan sangat baik juga oleh Shah Rukh Khan. Demikian alur film kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.